Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilbert Raninai, SPD, Unit Kerja Sekolah Dasar Impres BAKAKO, NPM 251071154, LPTK Universitas Katolik Santo Paulus Ruteng. Pada hari ini, Jumat tanggal 19 bulan September tahun 2025, saya akan melakukan ujian kinerja PPG Guru Tertentu tahap 2 pada LPTK Unika Santo Paulus Ruteng. Selamat menyaksikan. Good morning. How are you? I am fine. And you? Fine. Okay, silakan duduk. Silakan duduk. Bapak guru dan teman-teman, marilah kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik. Kita absen dulu ya. Anabel, Yes, sir. A, Yes, sir. Justin. Yes, sir. Baik, hari ini kita belajar tentang simple past tense. Simple past tense itu artinya mengingat kembali masa lalu. Sebelum kita masuk ke materi, kita coba mengingat dulu kejadian atau aktivitas yang sudah kita lakukan, yang kamu lakukan, yang saya lakukan. Jadi coba kamu mengingat dulu apa yang kamu lakukan kemarin, apa yang kamu lakukan minggu lalu, atau tadi pagi, atau tahun lalu. Coba diingat. Oke, silakan. Bermain bola voli. Bermain bola voli. Bermain. Kapan bermain bola voli? Kemarin. Coba ganti kalimatnya, jangan pakai saya. Subjeknya yang lain. Bapak, mama, orang tua. Kemarin mama memasak nasi. Mantap. Kemarin mama memasak nasi. Ada banyak itu aktivitas atau kejadian di masa lampau. Tujuan pembelajaran kita yang pertama itu mengidentifikasi dan mengucapkan kata kerja bentuk lampau. Terus yang kedua, mengerti arti, tujuan, dan struktur pola kalimat dalam bentuk lampau. Simple past tense. Simple past tense itu artinya pola kalimat dalam bentuk lampau. Terus yang ketiga, baik, terus kata kuncinya untuk tahu tentang apa itu simple past tense itu di keterangan waktu. Keterangan waktu kamu sudah jawab tadi, mulai dari ini, minggu lalu, Senin lalu, kemarin, tadi malam, tadi pagi bisa, atau Sabtu lalu. Itu kata kuncinya di keterangan waktu. Ini keterangan waktu, bahasa Inggrisnya adverb of time. Artinya keterangan waktu. Keterangan waktu itu ada kemarin, tadi malam, tadi pagi, minggu lalu, Senin lalu, bulan lalu. Kita tepuk semangat. Stand up please. Silakan berdiri. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, melihat, jangan ngantuk, fokus. Okay, are you ready to do the learning? Kamu siap untuk
pembelajaran kita hari ini? Siap. Simple past tense. The first, what is simple past tense? Atau apa itu simple past tense? Simple past tense adalah bentuk kalimat. Pada intinya dia adalah pola kalimat tentang kejadian yang sudah terjadi di masa lalu dan sudah selesai. Itu intinya. Contohnya, siapa yang membaca? Silakan baca. Yang di belakang, baca yang contoh satu. Saya pergi ke sekolah kemarin. Oke, kalau dari kalimat ini, sayanya masuk ke dalam apa ya? Subjek. Sayanya subjek, perginya ke sekolah. Kemarin ini dalam bahasa Indonesia. Terus, next yang berikut. Oke, tepuk tangan untuk Rizka. Tepuk apresiasi. Next, sekarang kita masuk dalam bentuk kalimat simple past tense dalam bahasa Inggris. Jadi kalimat bentuk lampau ini atau pola kalimat dalam bentuk lampau ini ada aturan dalam bahasa Inggris. Ia ada aturannya. Ada aturan seperti bahasa Indonesia. Mulai dari yang pertama itu, kita lihat yang pertama itu kalimat positif. Kalimat positif itu ada subjek tambah. Ini aturannya, subjek verb to verba. Oke. Di sini pasti kamu bertanya, apa itu verban dan apa itu verb? Oke, Pak jelaskan. Verban itu artinya kata kerja bentuk pertama. Bentuk pertama dalam bahasa Inggris. Kalau verb to atau kata kerja bentuk kedua. Kata kerja bentuk kedua. Oke, contoh. Misalnya kata bermain, play. Paham? Paham tentang verb to? Paham. Next, ya, kita langsung ke contoh. Oke, kita baca bersama-sama ya. Please repeat after me. Setelah Pak baca kamu itu artinya. Arti kata please repeat after me. Oke? Please repeat after me. I played football yesterday. I played football yesterday. Berikutnya kalimat negatif. Kalimat negatif ini I play. Kalimat negatif itu kamu lihat polanya. Di situ ada subjek, verb to, objek dan keterangan. Terus di bawahnya subjek tambah did not tambah verban. Kalimat negatif subjek tambah did not tambah verban tambah objek tambah keterangan. Oke. Siapa yang bisa kerjakan sesuai dengan polanya? Ya, silakan ini. Kalau buat ini dalam kalimat negatif. Tulis di sini. Yang lain perhatikan. Oke, sudah klik silakan. I not play
football yesterday? Siapa yang punya jawaban lain? Yang punya jawaban lain? Silakan. I did not visit your grandmother last time. Dari sini ada lupa huruf T-nya. Ini siapa yang punya jawaban seperti ini? Angkat tangan. Coba kita baca. I did not play football yesterday. Artinya Saya tidak berani sepak bola kemarin. Next. Berikutnya tentang kalimat tanya. Kalimat tanya itu berarti ada pertanyaan. Itu contohnya. Did you play football yesterday? Yesterday. Kalau kalimat tanya harus ada tanda tanya. Intinya kamu hafal rumus ini. Ini rumus kalimat positif, ini rumus kalimat negatif, ini rumus kalimat tanya. Do you understand? Paham? Paham. Any question? Ada pertanyaan? Okay, let's go to the text. Ini teks. Oke, sebelum kita membaca teks ini, saya akan membagi kamu dalam 3 kelompok. Jadi ini kelompok 1, semuanya kelompok 1 ya. Ini kelompok 2, dan ini kelompok 3. Oke, jadi sebelum kita mulai video, sebaiknya siapkan buku dan poin. Oke, sudah. Melihat dan mendengar. Simak video, dengar dan lihat. I studied last night. I studied. Baik, sebelum melihat teks, tolong dicatat kata kerja. Lihat, cara melihat kata kerja itu ada ed-nya, ataupun kata kerja itu terletak setelah subjek. Subjek itu si, Rizky, you, I, itu banyak jenisnya. Ada si, he, it. Ini dia perempuan. Atau nama orang juga, Rina dan lain-lain. Terus I itu dia, laki-laki. It itu selain laki-laki dan perempuan, biasanya di sini benda, misalnya meja atau kucing dan lain-lain. Selain itu juga ada kata ganti orang, saya, I, you, we, they. Intinya lihat, tulis kata kerja yang setelah subjek, itu namanya kata kerja. Oke, sekarang baca kamu dengar dengar baik-baik. One day, Rizky walked around the garden. She sang a song. Oke, kita coba baca bersama-sama. Please repeat after me. Setelah membaca kamu, oke? Dengar sambil melihat teks di sini dan mendengar. Listen, dengar. One day, Rizky walked around the garden.
Siapa yang bisa baca versi bahasa Indonesianya? Oke, ya Anabel, baca. Suatu hari, Rizky berjalan-jalan ke taman. Dia menyanyikan sebuah lagu. Mereka tampak sangat bahagia. Oke, jadi ini ada cerita tentang apa judul ceritanya? Rizky Oke, sekarang setelah kita mendengar, setelah kita tahu arti dari bacaan, kita bekerja dalam kelompok. Dari kelompok yang pertama, yang sebelah sini, menulis kata kerjanya. Tapi ambil katanya, jangan tulis sembarang, lihat di teks. Oke. Kasih satu teks di sini. Tulis semua kata kerja yang kamu tahu. Terus kelompok yang ini, kamu menulis kalimat ya. Di sini. Ambil satu kalimat di situ. Terus rubah ke bentuk kalimat positif, negatif, dan kalimat tanya. Nanti kerjasama dengan teman. Tulis nama kelompoknya. Terus yang kelompok ini, kelompok 3, kamu memerankan tokoh, tokoh dalam cerita. Kamu sudah ya, ini cara kerjanya. Dan artinya. Ayo kerjanya 5 menit. Ayo. In the middle of the garden, see Mickey the cat say Tiki Tiki. Sudah? Bisa dipercepat. Have you sudah? Have you artinya sudah. Have you sudah? Sudah apa belum? Sudah. Ya, siapa yang sudah? Langsung tulis ya. Yang kelompok ini sudah? Tulis dengan pola kalimatnya atau aturannya. Sudah. Dengan teman yang lain, dukung teman. Ini ada yang lain sih. Iya. Bisa terus.
Jadi teman yang lain melihat. Kalau ada salah tulis, 4 orang lah ke depan, 4 orang. Cek kerjanya teman ya. Karena ini kerjasama dalam kelompok. You have to check each other. Yang ini situ yang dari siseng so. Nomor 1 dulu presentasi ya. Presentasi kata kerja dalam teks. Baca saja. Kata kerja bentuk pertama, kata kerja bentuk kedua. Ya. Mari kita dengarkan teman-teman. Baca. Julio. Baca saja. For two ball. Arti berjalan-jalan. Ya, kita dengar. Nomor 1, walker artinya berjalan-jalan. 2, sing-sang berarti artinya menyanyi. 1 sing dan 2 sang artinya menyanyi. Itu. No artinya bersatu, let artinya berdua, artinya bertemu. Sang bersatu, sang kedua artinya kakak. Artinya bersatu, asal artinya berdua, artinya tanya. Log bersatu, logot bersdua, kedua artinya melihat. Ya. Verb 1 itu artinya apa? Kata kerja predikat atau kata kerja bentuk verb pertama. Verb 1 kata kerja bentuk pertama. Kalau verb 2 berarti kata kerja bentuk kedua. Itu maksudnya. Oke, tepuk tangan mereka. Ini di sini sampai ini verb 1 artinya kata kerja bentuk pertama. Kata kerja bentuk kedua dan artinya si ini kata, bukan kata ya. Mengatakan atau bertanya. Ya, mengatakan si berbicara ini tanya lo melihat. Oke, good. Berikut kelompok 2, presentasi kelompok 2. Maju depan, baca. They look very happy. Terus they look berban. Ya, 4 orang. Sudah sebelah di sini 2. Cepat. Ayo semangat, ayo. Baca. Yang lain di sebelah sana 2 orang. Ya teman-teman lihat. They artinya subjek tambah loket artinya verb 1 tambah ed tambah verb artinya objek.
Arti kalimatnya they look very pretty. Mereka apa? Tampak sangat bahagia. Iya. Terus kalimat negatif. Baca di sini ya. Kalimat negatif. Kalimat negatif say artinya subjek tambah did not artinya did not tambah log artinya pesan. Tangan untuk kelompok 2. Ya, silakan dulu. Terima kasih. Kelompok 3. Jadi mereka akan memerankan 3 tokoh. Yang pertama sebagai pencerita, yang kedua sebagai Kimi dan Risti. Ini Risti, ini Kimi ya. Jadi mereka akan membacakan cerita. Ya, dengarkan cerita mereka. One day, Risti wandered around the garden. She sang a song. In the middle of garden, she met Kimi the cat. Hi, Kimi, said Risti to Kimi. Meow. Hi, Risti. What are you doing here? Kimi asked. I am walking around the garden. Risti sighed. How about playing ball with me? Would you? Kimi asked. Okay, let's play the ball. Risti replied. Finally, Kimi and Risti played ball together. They looked very happy. Oke, tepuk tangan untuk berani. Ini artinya suatu hari Risti berjalan-jalan di taman. Dia menyanyikan sebuah lagu lalala di sini. Di tengah taman, dia bertemu Kimi si kecil. Hai Kimi, kata Risti kepada Kimi. Miau, hai Risti, kamu ngapain di sini? Tanya Kimi. Aku sedang jalan-jalan di taman, kata Risti. Bagaimana kalau main bola denganku? Mau? Tanya Kimi. Oke, ayo main bola, jawab Risti. Akhirnya Kimi dan Risti bermain bola bersama. Mereka tampak sangat bahagia. Oke. Terima kasih. Silakan duduk dan please. Terima kasih untuk semua kelompok yang sudah berusaha keras. Thank you very much. Dan sekali lagi, kamu sudah bekerja keras dan do you understand? Kamu pahami materi? Oke, nanti tugasnya buat kalimat dengan pola positif, negatif, dan kalimat tanya sesuai dengan pengalaman. Ya? Pengalaman di rumah, misalnya kamus di piring, tulis dalam bahasa Indonesia. Nanti ada kamus kita untuk menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Ini kamusnya. Kamu buat dulu pola dalam bahasa Indonesia. Terus tugasnya buat kalimat dalam pola bentuk lampau. Buat pola kalimat dalam bentuk lampau. Bukan hanya buat kalimat saja, tapi buat pola seperti ini dalam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, setelah itu bahasa Inggris diterjemahkan. Oke, terima kasih untuk kebersamaan kita hari ini dalam pembelajaran bahasa Inggris tentang simple past tense. Thank you very much for your helping. Terima kasih untuk bantuanmu. Dan mari kita tutup kegiatan pembelajaran kita hari ini dengan doa penutup. Rizka, angkat doa penutup. Dan